Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi nih di program Misteri Tempat Angker di channel YouTube Misteri Tempat Angker. Oh ya nih, gue mau ingetin nih gengs, Misteri Tempat Angker sekarang udah ada di Spotify loh. Jadi kalau kalian nggak sempet nonton, kalian sempet tuh dengerin di Spotify, murah gengs. Cuman 43 megabyte doang loh, kecil, nggak ngabisin data ya kan. Nah sekarang nih gue lagi berada di lokasi daerah Tangerang Selatan. Sebenarnya lokasi ini udah banyak di review sama teman-teman kolaborator Ghost Investigator, maksud saya Ghost Investigator lainnya udah banyak sih. Nah Misteri Tempat Angker sekarang mencoba untuk mengambil bagian itu, mencoba untuk mengeksplorasi, menginvestigasi, menceritakan dari versi kami. Intinya kami tidak memaksa kalian untuk masuk ke dalam logika kami, tetap kedepankan logika kalian. Dan karena sekarang masih pandemik, alhamdulillah saya dan bintang tamu sebelum ke rumah ini, alhamdulillah kami sama bintang tamu tadi siang sudah melakukan tes rapid antigen. Alhamdulillah hasilnya negatif. Cuman kita tetap menjalankan protokol kesehatan. Hari ini kita syuting juga terbatas. Kita menjaga jarak minimal 1 meter, 1,5 meter, saya kurang 1 meter. Terus kita juga pakai masker. Tapi karena kita sudah melakukan tes rapid tersebut, maka mohon kebijaksanaannya untuk kami membuka masker. Dan sekarang saya bersama seorang selebgram gengs. Wow. Amin, amin. Gila, gue kapan lagi Misteri Tempat Angker bisa kolaborasi sama seorang selebgram. Masih muda, cantik, pinter, belum punya pacar. Udah punya pacar? Belum. Oh, belum punya pacar. Followernya oke, anaknya smart. Pokoknya semuanya lengkap deh di dia. Lengkap banget. Gue sekarang sama, kenalin diri aja kali ya langsung ya. Nama aku Caca. Caca. Nama aslinya siapa sih? Salsa. Instagramnya Salsa kan? Salsarin pakai Y. Oh, tuh gengs. Nih sekarang ngiri gak lu? Gue sekarang sama Salsa, panggilannya Caca. Ternyata gengs, Caca ini suka sekali sama yang namanya dunia horor. Dan untuk itu gue coba untuk hubungin Caca sih sebetulnya. Gue DM dia, Caca, salam kenal nih, saya dari Misteri Tempat Angker bla bla bla. Caca kira-kira tertarik nggak buat kolaborasi? Rupanya dia cerita, rupanya dia sering juga melakukan kolaborasi sendiri gengs. Sama siapa kemarin kolaborasinya? Kemarin cuma ikut sama FHI. Oh, FHI lagi gengs. Sekali lagi nih gue ucapin makasih banyak sama FHI yang sudah membantu kita ya, bertemu dengan Caca juga sama Sela sih khususnya. Nah, Cak, kita lagi ada di mana sih, Cak? Katanya dulu ini punya Paraden, rumah Paraden. Kita sekarang lagi ada di rumah Paraden, gengs. Jadi yang tadi gue bilang itu YouTuber, konten kreator horor udah banyak kesini, dan kita ngambil andil sini mau menceritakan versi kita, yaitu di rumah Paraden ya, Cak. Iya. Sebelum masuk ke cerita rumah Paraden ya, Cak, saya pengen tanya ke Caca nih. Caca, kenapa sih Cak kok suka ke dunia kayak gini sih, Cak? Sebenarnya dari kecil itu emang keluarga kan ada juga turunan gitu. Oh, emang Caca orang mana ya? Jawa. Oh iya, berarti kalau Jawa tuh apa ya? Keturunannya apa ya, Bang Giting? Kalau Jawa tuh apa silsilahnya? Kumis kejawen, mana? Kumis kucing. Ya udah, berarti Caca ini ada silsilah berarti ya, turunan. Ada Uti. Terus dari dulu kayak tertarik aja sih, kayak suka nontonin yang horor-horor.
Terus kalau di rumah tuh sebenarnya dulu tuh suka ngeliat di apa sih ujung mata ya. Iya. Kalau di rumah tuh suka ngeliat, tapi sekarang ini sih udah enggak. Udah hilang. Nah, pernah nggak? Tapi sebelum pernahnya nih. Tapi Caca setelah lihat itu, apa yang Caca rasain? Maksudnya ketertarikan Caca tuh seperti apa? Kalau cuma lihat doang kan ya semua orang nonton juga kan. Tapi ketertarikan Caca sampai mau kayak kemarin diundang sama FHI berarti ya. FHI terus sekarang sama kita sama Misteri Tempat Angker, Caca mau datang gitu. Melakukan investigasi ini. Sementara Caca sendiri kan bukan seorang konten kreator horor kalau nggak salah ya. Iya, bukan. Kalau di Instagram tuh Caca lebih ke make up kan, lebih ke kecantikan ya, kayak gitu ya, review kayak gitu kan. Musik juga ya, lebih ke musik. Nah itu apa sih yang buat Caca tuh tertarik gitu untuk ikut? Penasaran aja sih Mas sebenarnya. Awalnya dari penasaran. Kan Caca nggak bisa ngerasain, nggak bisa ngeliat gitu ya. Sekarang ini nggak bisa ngeliat sama sekali. Nah, ikut kemarin tahu FHI, hunting-hunting, pengen coba ikut langsung masuk. Sekalian siapa tahu ngerasa beda. Udah berapa kali ikut? Kalau ikut hunting kemarin baru 2 kali. Baru 2 kali. Setelah 2 kali itu apa yang Caca rasain? Honestly, review jujur aja. Kemarin kan di sini juga ya. Ada suara sih. Ada suara. Itu Caca dengar sendiri? Iya, dengar sendiri. 2 kali suara. Apa suaranya? Yang pertama kayak pong-pong gitu. Hah? Kayak Pong? niup gitu. Pong, Bang Kiting, pong. Main pingpong dia. Terus? Yang kedua di situ tuh. Pas di ujung ya? Bilang di sini nih. Oh, justru di sini nih? Iya. Di bawah kita di dekat lemari? Dekat lemari. Oh bener kan ya tadi. Terus? Itu ada suara kayak niup gitu. Kayak niup, terus kayak ada gambar kayak gitu deh. Oke. Itu yang saya mau balik lagi ke pertanyaan awal sih. Caca bilang tadi waktu kecil sempat melihat dari sudut mata ya berarti. Iya. Itu dari usia berapa sampai berapa tahun? Ini mulai SD sampai SMP deh kayaknya. Mulai SMA tuh udah nggak pernah. Oke. Lagi. Dari SD sampai SMP pernah nggak ada satu hasil akhirnya membentuk satu buah entitas nyata gitu? Waktu SD itu perpisahan, nginep di Wisma gitu kan. Pas malam-malam itu biasa anak kecil pada apa sih keluar-keluar gitu ya. Terus pas di kamar aku itu ada 4 orang, bilang katanya jam 5 bangun. Nah pas pada tidur semua jam 5 aku bangun. Mau pipis, tapi ternyata aku malah denger suara nangis. Oke, suara nangis. Aku bangunin teman kan, nah, bangun, katanya jam 5 mau bangun. Nggak, nanti dulu, gue masih ngantuk. Akhirnya pada nggak bangun kan. Nah aku kebelet pipis tapi aku takut karena yang nangis itu. Akhirnya aku tutup selimut aja. Tapi abis itu aku kayak dapet gambaran gitu. Oke, gambarannya seperti apa? Jadi kan ini kan bednya ya. Di samping kanan itu full kaca gede gitu. Ketutup kan. Nah di gambaran itu kayak di balik kaca itu kayak ada cewek lagi gini-gini terus nangis. Di balik kacanya itu? Nah, tapi aku nggak ngeliat, tapi kayak ada gambarannya itu. Iya. Terus habis itu? Terus habis itu udah sih kayak gitu. Terus pas waktu Caca melihat gambaran tersebut, terus si Caca ngelihat si wanita tersebut ya, perempuan itu dia begini kan berarti? Iya. Dia sempat mau melakukan satu buah interaksi lain nggak? Enggak. Ke Caca? Caca langsung takut sendiri juga kan. Caca langsung udah itu langsung tutup lagi. Tapi nggak maksudnya nggak dia si penampakan tersebut nggak menyerang gitu atau enggak. Sama sekali enggak. Cuma ngasih tahu dia kayak dia lagi nangis gitu aja. Oke. Selain itu ada lagi nggak sih pengalaman itu? Saya yakin sih kayaknya banyak sih sebetulnya sebelum tertutup tuh. SMP sih pas perpisahan lagi di hotel. Jadi pertama temen aku sekamar bilang itu putih-putih lewat. Terus aku bilang kayak apa sih, enggak bukan gitu. Pas abis
acara itu sekitar udah jam 12 lewat tuh, mau ganti baju ke kamar mandi, itu kayak ditongolin apa ya, putih tinggi gede gitu. Putih tinggi gede. Itu posisinya di kamar itu? Kamar mandi. Kamar mandi? Di kamar mandinya. Gokil. Terus habis itu langsung kabur akunya ke teman-teman, terus habis itu udah nggak ada lagi sih. Dia. Udah nggak ada. Nah, waktu Caca mengalami penampakan, gangguan-gangguan suara gitu ya, Caca pernah nggak sih cerita sama teman deket, sama orang tua gitu tentang apa yang Caca rasain? Kalau cerita yang Sharing pas gitu. di SMP doang itu. Oh, cerita SMP ke doang. temennya, ke temen aku. Tapi yang pas SD aku nggak cerita ke siapa-siapa. Nggak cerita. Terus kata temennya Caca waktu pas Caca cerita itu apa? Gimana? Dia cuma kayak seriusan yang benar gitu gitu aja sih. Selebihnya dia nggak nanya apa-apa lagi. Pernah nggak ngerasain kayak semacam oke, gue kayaknya mau kesini, terus tiba-tiba Caca ngerasa kok gue ngerasa kayak ada sesuatu di ujung sana gitu. Kalau di kamar sih. Kalau di kamar sering kayak gitu. Jadi kadang kalau di kamar jam 2 tuh suka kebangun. Terus tiba-tiba nggak tahu ngeliatnya ke pojokan aja. Hanya ngeliatnya ke pojokan terus. Dia ngerasa kayak ada yang ngeliatin. Tapi kan aku nggak bisa ngeliatnya. Tapi nggak tahu aku selalu ngeliat ke situ. Tapi merasakan di Iya. situ ya. Tapi jadi gini, entitas itu juga memang dapat apa ya? Bisa modelnya kayak Caca gitu. Ada juga memang orang yang bisa memang melihat karena mendapatkan anugerah gitu ya. Terus ada juga yang modelnya dia melakukan tirakat gitu. Nah, kalau Caca ini agak unik. Ketika mendapat satu buah entitas, tapi Caca sendiri taruh ting silent dulu ting, silent dulu, bocor Cak. Jadi balik lagi ya, sepengalaman Caca sendiri waktu di rumah mendapatkan satu buah entitas mistis itu di dalam kamar gitu ya, pernah nggak merasa gue capek ngeliat mulu gitu, tiap malam gue ngeliat mulu. Akhirnya Caca berusaha untuk melawan sampai akhirnya ada satu buah interaksi yang bahkan si makhluk tersebut bisa sampai ada kontak fisik, itu namanya poltergeist. Itu ada memang seperti itu. Pernah nggak Caca ngalamin hal itu? Nggak pernah sih. Nggak pernah ya? Berarti selama ini hanya sebatas kayak bayangan-bayangan Iya, aja berarti. lihat bayangan terus oh ya udah, takut nggak ngelebih itu lagi. Terus Caca sendiri hobinya apa sih? Naik gunung ya kelihatannya. Iya, naik gunung. Waktu lagi traveling gitu pernah ada ngalamin ini nggak, hal-hal mistis gitu, hal Nggak gangguan-gangguan? di aku sih. Jadi ada teman itu dia sebenarnya katanya dia bisa, tapi dia takut nggak kuat. Itu dia digangguin sampai turun ke bawah. Jadi itu yang namanya kayak merosot gitu mas. Serius? Iya. Jadi Itu ngelihat sendiri tapi? ngeliat. Jadi aku kan jalan duluan, belum jauh banget kayak masih di situ. Jadi tiba-tiba anak lagi pada rest di situ kan, itu merosot. Langsung tarik sama di bawah juga dijagain. Serius sampai kayak gitu? Iya kayak gitu. Terus? Sampai ke atas pun masih dia bilang gini, kan dia dijagain sama teman satu kan. Jalurnya ke kiri, jurang di kanan. Tapi dia bilangnya gini, Kak ayo ke kanan. Jalurnya Itu jurang padahal ya? Jurang. Kanan itu jurang? Iya. Terus? Gitu. Apa yang Caca lakuin? Ya Caca nggak ngerti apa-apa, Caca kayak enggak udah ayo jalan aja. Oke. Tapi antara persimpangan hidup dan mati. Ya kan? Kalau kita ikutin ke kanan, udah kita nyemplung ya ke jurang kan gitu ya. Iya makanya dia dijagain banget waktu itu. Emang dia tapi tipenya suka kemasukan kayak gitu? Katanya pas itu kan pas SMA ya aku ya. Pas SMP katanya dia juga pernah kayak gitu. Cak, ceritain lagi dong Cak ke Sobat Mista di rumah. Cak punya pengalaman horor apa lagi sih yang Caca rasain? Apa ya? Sekarang gue udah nggak pernah sih. Sama Cuma sekali. pas yang di rumah itu ya di kamar.
sama akhir-akhir SMA sih masih itu yang di kamar, yang di depan rumah. Kalau aku keluar kamar itu kayak ada lorong gitu kan. Jadi suka lewat bayangan hitam. bayangan gitu. Caca pernah nggak nonton film-film horor yang serupa dengan apa yang Caca lihat? Enggak sama sekali. Bayangan hitam tuh belum pernah Caca tonton di video-video tayangan atau di film-film lainnya gitu ya. Berarti itu murni apa yang Caca lihat karena belum influence dengan video-video tayangan yang pernah Caca lihat. Oke, jadi gini, kenapa saya tanya gitu, Caca? Jadi gini, sosok penampakan itu bisa terjadi karena kita pernah melihat sesuatu. Jadi kita merekam. Contoh, dulu saya sering banget nonton film yang namanya Susana. Itu buat saya Tante Susana tuh film paling gila ya horornya ya, buat di era saya ya. Karena jangan dia bergerak deh. Tante Susana pas di close up terus dia nengok gini aja kita udah stres gitu kan, saking auranya tuh. Nah, akhirnya dia terekam di kepala saya. Dan pernah saya waktu itu datang melakukan investigasi ke salah satu goa lah di daerah Jawa Barat, Bogor situ. Ada satu entitas, tapi yang saya lihat seperti Tante Susana saat itu. Berarti dia menyerupai. Dia menyerupai. Jadi artinya apa yang pernah kita lihat berdasarkan dari apa yang pernah kita rekam di kepala kita. Kayak tadi, saya pernah lihat Susana di film karena saya terlalu takut. Akhirnya ketika saya melakukan investigasi karena saya takut banget, bayang-bayang takut saya yang keluar si Tante Susana. Nah, buat saya Caca ini berarti naturalnya, alami. Karena Caca belum terkontaminasi sama film-film berarti ya. Film-film horor gitu ya. Film horor nonton, cuma kalau nggak terkontaminasi. Itu nggak pernah yang bentuknya sama kayak di. Iya, berarti artinya itu masih natural buat saya, itu berarti natural. Itu unik sih sebetulnya, Cak. Nah, terus Cak, kegiatannya apa sih sekarang, Cak? Di rumah aja. Di rumah aja. Caca sekarang kuliah atau kerja? Caca kuliah, cuma lagi ngambil cuti. Oh, lagi cuti sekarang. Oke. Ada rencana buat eksplorasi lagi kah? Pengennya segitu. Saya sebenarnya penasaran. Hah? Oh, agak kencengan lagi. Oh, kurang naik, Cak. Kabelnya, Cak. Sorry, Cak. Deketin lagi. Iya, di situ. Di bawah. Nah, di situ sih. Oke, sih. Oke. Belum. Oke, belum. Tes. Ting. Tes. Udah? Kumis? Kucing? Udah. Nah, jadi gengs gini, saya tuh sebenarnya penasaran. Kalau sekedar hanya ingin mengalahkan rasa takut, saya rasa nggak perlu jauh-jauh harus ikut investigasi sih sebetulnya, ya nggak sih? Saya sebenarnya di rumah aja, kalau memang ngerasa toh makhluk-makhluk tersebut nggak mesti ada di tempat-tempat kayak gini, di rumah sendiri pun kalau kita niat gitu ya ada. Saya penasaran sama Caca, cuman Caca nggak mau jawab gitu. Apa sih, Cak, yang ngebuat Caca tuh lebih tertarik lagi untuk, tadi kan Caca bilang saya mau investigasi lagi. Apa sih yang ngebuat seperti itu? Balik lagi ke awal, Mas, penasaran. Sama belum pernah ngeliat yang namanya utuh atau benar-benar jelas banget gitu. Karena Caca merasa berani kali. Gak tahu ya. Karena ya itu, kalau Caca ngerasa berani, makhluk itu nggak akan keluar, tapi makhluk itu akan datang ketika si manusianya merasa takut. Makanya disitulah kenapa dibilang setan itu mengganggu dikala kita lemah. Masa? Iya. Kayak lagu siapa ya? Lagu Roma tuh bukan ya? Jadi gitu, makanya kalau Caca mau coba membuktikan itu, kalau saran saya coba untuk melepaskan, Caca. Jadi Caca harus, ya itu yang tadi saya bilang, kita harus punya, meskipun keyakinan kita tetap kepada Allah Subhanahu Wa Taala ya, jangan sampai itu salah gitu guys. Tetap keyakinan gitu. Cuma kalau mau ngetes-ngetes dikit lah buat ningkatin keimanan kita boleh, ya itu. Datang ke satu tempat takutin gitu. Caca harus takut kayak di sini nih. Karena masalah Caca udah pernah kesini kan. Udah sekali. Jadi rasa
takutnya itu udah nggak seperti yang pertama waktu Caca datang, bener nggak? Iya. Iya, karena Caca udah mengetahui medannya seperti apa. Betul. Sebetulnya bisa di gubris selama Cacanya mau punya rasa takut. Bisa nggak sekarang punya rasa takut? Ayo takut. Sekarang takut. Ya. Jadi gitu. Terus Caca dari tadi ngeliat ke belakang ada apa sih Kak? Caca ngerasain apa? Caca yang ngeliat yang itu tuh. Di mana? Ngerasa nggak tahu, ngeliat ke yang ruang doa. Di situ ya? Selasar itu ya? Oke. Caca waktu investigasi kemarin udah ke situ dong? Udah. Apa yang Caca dapat di situ? Di dalam ruangan itu lebih panas, beda dari yang Lebih lain. panas. Ya sudah. Cak, apa harapan ke depan Caca? Kasih dong pesan-pesan horor ke Sobat Mista di rumah nih. Aduh, pesan apa ya? Kasih pesan-pesan motivasi apa kek ke teman-teman Mista. Pokoknya kalau misalnya ngeliat penampakan jangan takut dah. Ya intinya itu. Kan kalau misalnya ketakutan terus dia lari, jadi bahaya. Iya, itu sih yang bahaya sih. Jadi terus harapan Caca 2021 Lebih baik lah dari yang sebelumnya. lebih baik dari yang sebelumnya. Memang kita harus tetap bermuhasabah diri, gengs. Intinya supaya kita bisa jadi manusia yang terus lebih baik. Dan yang terpenting bahwa kita harus ingat apapun yang kita lakukan ada Allah yang selalu mengamati. Jadi supaya kita terkontrol tuh, gengs, jalannya tuh. Jadi nggak ke kanan, nggak ke kiri, intinya sih gitu. Caca, makasih banyak. Sama-sama. Udah bersedia untuk datang di Misteri Tempat Angker. Meskipun buat saya cerita Caca sebetulnya masih banyak, gengs, yang bisa digali gitu ya. Tapi karena ya, Caca ini kelihatannya agak pemalu nih. Jarang ngungkapin kayak gini. Itu dia, agak sedikit tertutup sebetulnya Caca. Jadi dia harus jadi gini, kalau mau Caca ngungkapin apapun itu harus deket dulu. Tapi deketnya nggak mesti sebagai pacarnya, nggak. Bahkan Caca kalau sama pacarnya sendiri dia belum tentu juga cerita. Deketnya itu harus modelnya tuh ngomong, baik jadi abangnya kah, sahabatnya. Nah itu Caca baru tuh cerita. Tapi sama orang-orang baru jangan harap. Betul sih. Jadi gitu, guys. Caca sekali lagi makasih banyak ya. Sama-sama. Oke Sobat Mista, abis ini untuk membuktikan nih apakah Caca sebenarnya ada di posisi mana sih? Takut, setengah takut, berani, atau sangat berani? Pastinya habis ini kita akan melakukan investigasi, tapi tayangnya nggak berbarengan dengan episode podcast misteri kita. Caca nanti akan tayang di hari Minggunya. Kita tayang 2 kali, guys, sekarang. Seminggu 2 kali. Apapun yang terjadi kita lihat aja nanti. Oke, Sobat Mista, tetap tingkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita tidak sirna dalam hal-hal kemistisan. Sampai jumpa di episode podcast berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi gue lupa, Caca Instagramnya apa? Salsarin. Assalamualaikum. Oh, pakai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita pakai masker lagi, Caca.